Mampus, rakyat siap ladeni tagar gue buzzer NKRI dan tagar tenggelamkan Demokrat mencuat. Ditulis oleh Anto Cahaya di sewor.com. Konyol, satu kata pembuka dari saya untuk Partai Demokrat. Membaca berita dari berbagai media yang santer mengutip pernyataan sebagian besar kader. Mereka telah melakukan blunder dengan menantang buzzer, sebuah langkah yang kebelingar. Sudah pasti rakyat tidak keder. Dan cilakanya, Agus sang ketum ikut bermanuver. Hayo, udah pada subscribe belum nih? Ayo buruan subscribe sekarang karena subscribe itu gratis. Buruan klik tombol merahnya dan nyalain loncengnya biar kita makin semangat bikin kontennya. Yuk! Demokrat sudah tidak berkelas, turun level, serupa petarung ayam sayur, memilih berseteru dengan buzzer yang mana bukan organisasi politik. Justru mematik perang terbuka dan harus siap dihabisi. Ini zaman sudah maju, bukan zaman batu. Kok bisa sebuah organisasi sebesar mereka yang pernah jaya selama satu dasawarsa terjebak di sebuah pusaran yang seharusnya bukan suatu hal yang penting, tapi disikapi genting. Dari sini saja rakyat jadi dapat melihat kemampuan Agus dalam memimpin. Ternyata masih belum mumpuni, cuma tonjolkan gebiar, kemasan atau packing doang. Tapi PD-nya minta ampun, mimpi jadi Presiden Republik Indonesia. Senyum genit di seres sini. Mending beri bukti jadi camat atau bupati agar matang memimpin sebuah organisasi, bukan karbitan modal ambisi. Jadi, jangan salahkan rakyat jika sebagian besar beranggapan bahwa berkah menjadi ketua umum partai karena hadiah, bukan atas kemampuan dan pengalaman yang wah. Nampaknya setelah banyak kader senior yang keluar, Partai Demokrat makin menor dan kedodoran. Salah langkah bisa menggelepar, ambiar. Rasanya tidak keliru jika Jenderal Muldoko didorong oleh para kader yang telah dipecat mengembalikan marwah Demokrat yang terlihat mulai sekarat. Buzzer RP, demikian biasanya mereka menyebutnya. Dan tak hanya para kader Demokrat, para tokoh politik dan pengamat politik, terutama yang berseberangan dengan pemerintah, tak sedikit yang sebut buzzer sebagai bentuk rasa kesal. Kalau mental simpatisan mereka di sosial media jangan ditanya. Dan mereka inilah yang sebetulnya buzzer RP. Analoginya sederhana saja, buat apa membela Demokrat yang memiliki jejak rekam yang dulu secara berjamaah khianati rakyat? Seperti hukum Charmin, para simpatisannya ini jika terdesak saat berargumentasi langsung teriak dasar buzzer RP. Lucu bukan? Buzzer RP teriak buzzer RP. Ciri orang kalah, seperti kumpulan anak-anak kecil yang bermain di teras rumah. Tapi apa hendak dikata, tantangan kepada buzzer terlanjur mangap dari mulut kader Demokrat. Well, sebelumnya saya juga sudah menulis artikel terkait Demokrat versus buzzer ini dengan judul Dungu Kuadrat Kader Demokrat lawan Denny Siregar saja keroyokan, kok nantang buzzer NKRI. Dan akhirnya tantangan kader Demokrat kepada buzzer menjadi neraka bagi mereka. Bagaimana tidak, tak butuh waktu lama tagar tenggelamkan Demokrat menggema dan menjadi trending topik di Twitter. Kata buzzer, lu jual gue beli. Buzzer kalau sudah ngamuk ngeri. Ada jutaan buzzer yang siap ladeni dan mengawal negeri. Sebenarnya, kalau mau jujur, sebutan buzzer RP itu absurd dan itu sudah menyakiti perasaan jutaan para penggiat sosial media yang terbiasa kritis kepada siapa saja, terutama kelompok oposisi yang katanya mengkritik, tapi faktanya nyinyir. Jika dibalas oleh rakyat yang cerdas, buru-buru sembunyi di kata demokrasi, bahkan tak segan memblokir akun rakyatnya sendiri. Jika sebutan buzzer RP oleh para kader Demokrat adalah mereka yang sudah punya nama, ya tinggal tunjuk saja. Apa susahnya? Jadi jelas tuduhannya ke siapa, tapi rasanya mereka tidak akan berani melakukannya, bisa makin runyam urusannya. Sebab ada muatan tuduhan yang sama sekali belum ada buktinya. Sekarang ini zamannya sudah 5G. Melalui sentuhan lembut ujung jari, kita bisa menari-nari sesuka hati, termasuk di dalamnya turut berkomentar apa saja. Jadi kalau masyarakat yang mengkritisi para politisi atau tokoh publik selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang ITE, seharusnya tak perlu baper. Jadi politisi harus siap dikritisi. Dan saya meyakini masyarakat yang cinta damai jauh lebih mendominasi daripada mereka yang suka menebar rasa benci. Jadi wajar jika kemudian semisal saja ada politisi yang dengan sengaja menjual narasi bau terasi dibredeli secara brutal oleh buzzer NKRI. Jadi tuduhan buzzer yang suka bikin gaduh di negeri ini semestinya dikoreksi oleh para politisi. Mereka bereaksi karena ada percikan api. Jika para politisi teriak ini negara demokrasi, lalu apa bedanya buzzer NKRI juga berhak menggunakan alam demokrasi sebagai cara mereka menyiram api yang bermaksud hendak sulut Ibu Pertiwi.
Yang besar itu adalah yang kuat kesabarannya. Yang besar itu adalah orang yang kuat kesalehannya. Ngerti? Ini harus kuat. Tidak.